Kembali lagi di program kesayangan kita, Ada Kelas di ATV. Anak-anak hebat, dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, hanya ada 5 nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Yang untuk mempermudah dalam mengingat, kita singkat dengan MIM, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita bisa lebih memahami lagi, yuk kita simak video berikut ini. Lima nabi ulul azmi dan mukjizatnya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasib. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung atau berhala. Termasuk anaknya Kan'an dan istrinya Wali'ah pun turut membangkang. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan mandulnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika, Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar menyelamatkan kaumnya. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir termasuk anak istrinya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, saat mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya melakukan diskusi dan dialog secara santun terlebih dahulu kepada kaum yang menyembah berhala. Tetapi kaumnya tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, termasuk sang ayah yang tidak mau mengikutinya. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut dan hanya membiarkan berhala yang paling besar tetap utuh. Harapannya agar kaumnya bertanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jawabannya, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Di mana hal itu adalah mustahil jika berhala bisa berbicara. Kedua, kesabaran saat mendapat perintah menyembelih anak kesayangannya, Nabi Ismail. Ia begitu patuh dan akhirnya diganti dengan domba dari surga. Ketiga, keteladanan saat dibakar oleh Raja Namrud.
Nabi Ibrahim dengan kesabarannya mampu bertahan di tengah kobaran api, dan api itu pun merasa dingin. Bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi dengan ujian yang sangat berat, yakni menghadapi Raja Fir'aun yang keji dan kaumnya sendiri yang pembangkang. Nabi Musa pun diberi mukjizat dari Allah ketika harus berhadapan dengan Raja Fir'aun yang ingin membunuhnya. Saat melawan Fir'aun, Nabi Musa melemparkan tongkatnya kepada Raja Fir'aun. Dan seketika, tongkat itu menjadi seekor ular besar. Ia pun diberikan mukjizat oleh Allah dengan mampu membelah lautan ketika dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun yang memburunya. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Yang keempat, Nabi Isa. Ketika dilahirkan oleh Maryam, Nabi Isa dan Maryam harus mendapatkan fitnah yang luar biasa karena terlahir tanpa ayah. Padahal, Allah yang menghendaki Maria mengandung Isa dalam keadaan masih suci. Nabi Isa juga terkenal tabah saat menghadapi kaumnya yang durhaka dan pembangkang. Atas kehendak Allah, diturunkanlah mukjizat kepada Nabi Isa melalui kitab Injil. Nabi Isa juga diberi kemampuan oleh Allah bisa berbicara saat masih bayi, dapat menyembuhkan orang sakit, buta, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 49. Yang kelima, Nabi Muhammad. Ada nabi dan rasul terakhir Allah, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang pembangkang dan ingkar kepada Allah. Namun, keteguhan hatinya dan ketabahan luar biasanya lah yang membuat Nabi Muhammad diberi gelar Ulul Azmi. Oleh Allah, Nabi Muhammad juga diberi beberapa mukjizat luar biasa. Dari mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangan, serta diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya. Itu adalah nama-nama Nabi Ulul Azmi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anak hebat yang saleh dan saleha, kita sekarang masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang cara mengimani Nabi dan Rasul. Ada 3 cara mengimani Nabi dan Rasul itu, anak-anak sekalian. Yang pertama, meyakini Nabi dan Rasul Allah serta Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Kita wajib mengimani bahwa keseluruhan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan penutup para Rasul. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami
dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya, kami tidak membedakan seseorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, anak-anakku sekarang, kita lihat sebentar. Tetap di program Ada Kelas di ATV.